Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kami semua sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan datangnya bulan suci Ramadan yang insyaallah 11 hari lagi Ramadan datang kepada kita. Oleh karena itu mari kita niatkan, bersihkan pikiran kita, pandangan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan ketika datang bulan suci Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Kemudian niat mensucikan diri dari pemikiran-pemikiran yang tidak pantas, maka dijelaskan lagi di dalam surah As-Sam, surah ke-91 ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dasaha, sungguh telah merugi orang-orang yang mengotorinya. Pengertian mensucikan diri yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan suci Ramadan pasti datang, kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh motivasi untuk meningkatkan amal ibadah. Yang pertama adalah niat 1 bulan penuh bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang kedua, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Yang ketiga, bisa membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah bagi orang-orang yang diberikan rezeki banyak, berlebihan, menghitung nisab. Kalau kita punya tabungan senilai 86 gram, maka wajib kita mengeluarkan 2,5%-nya. Ini daripada para ulama banyak yang mendapat apakah harga hanya emas? Tidak, harta yang bergerak. Contoh, punya hotel disewakan, punya rumah disewakan,
punya mobil disewakan. Nah itu ketika dalam 1 tahun mencapai 86 gram emas, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Tidak hanya bentuk tabungan. Jadi semua yang menghasilkan ya, harta yang bergerak itu diwajibkan untuk melaksanakan zakatnya. Maka yang demikian itu disebut orang-orang yang mensucikan dirinya dari jiwanya, hartanya, itu wajib disucikan. Oleh karena itu orang-orang yang beriman setiap tahun diundang oleh Allah SWT untuk melaksanakan kewajiban puasa. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasanya orang-orang dahulu sebelum kamu, agar kamu menjadikan orang-orang yang bertakwa. Jadi melaksanakan ibadah puasa tujuannya adalah untuk menetapkan ketakwaan kita. Maka orang-orang yang bertakwa adalah diwajibkan untuk melaksanakan perintah yang Allah telah tetapkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setiap tahun itu yang diseru, yang diundang hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak berkewajiban. Jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa orang beriman. Siapa orang beriman? Laki-laki dan perempuan. Hanya bedanya kalau perempuan diberikan rukhsah ketika dalam bulan suci Ramadan datang. Bagi wanita ada 2 yang pada saat itu diringankan tidak berpuasa. Yang pertama adalah wanita yang sedang menyusui. Yang kedua yang datang bulan. Itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi nanti pada bulan berikutnya, bulan Syawal, itu wajib untuk menggantikannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah sepuh ataupun pikun. Nah itu adalah boleh tidak berpuasa, maka cara menggantinya membayar adalah setiap hari ya, memberikan sedekahnya pengganti puasa. Ketiga, orang-orang yang dalam perjalanan itu boleh dibatalkan, umpamanya perjalanan dari sini ke Surabaya atau kembali, ketika di perjalanan lapar boleh dibatalkan. Itu orang sehat ya. Orang sehat saja ketika dalam perjalanan ya, itu boleh dibatalkan. Tapi ini kalau kita sekarang zaman canggih naik ya, kembali naik pesawat cuma 1 jam ya. Tapi walaupun itu 1 jam boleh dibatalkan. Misalkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Dibolehkan kamu adalah untuk berbuka puasa apalagi dalam perjalanan. Jadi ada keringanan, ada kewajiban. Jadi melaksanakan ibadah puasa itu adalah tidak berat, ringan bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana kalau kita kerja berat menjadi tukang batu, tukang kulit panggul, ya itu. Nah itu tergantung niatnya, ya. Kalau beriman itu tidak masalah. Nah, bagaimana orang-orang yang berpuasa tidak sholat? Nah, begitu. Diterima enggak puasanya? Ya jelas
nggak akan diterima, hanya dalamnya lapar dan dahaga. Di situ. Jadi kalau puasa tidak sholat, nggak diterima. Maka dalam hadis disebutkan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa in rudda kullu sa'iru amali fa in sholihan sholihan amali. Pertama-tama anak cucu Adam menghadap kepada Allah, pertanyaan pertama adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, ibadah puasanya diterima, zakatnya diterima, infaknya diterima, hajinya, umrohnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak sholat, tertolak, maka menjadi sia-sia. Dasarnya surah Al-Imran ayat 22. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Amalan mereka, yaitu puasanya, zakatnya dan sebagainya, aktivitas sehari-hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak melaksanakan sholat. Nah, kalau orang yang sholat, sekecil apapun yang dilakukan perbuatan-perbuatan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hari ini hadirin datang meninggalkan aktivitas yang rutinitas sehari-hari, kesibukan dunia, mampu ditinggalkan untuk melaksanakan sholat, maka Allah akan pertama mencintainya, kedua Allah akan mengampuninya. Hadis berikutnya, man ramadana imanan waqtisaban hufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriman karena Allah SWT melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, kalau Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya, maka balasannya adalah yaghfir lahum dzunubakum. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, ketika datang Idul Fitri, itu digolongkan orang-orang yang suci bagaikan bayi yang baru lahir. Karena semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat dan melalui ibadah puasa. Oleh karena itu mari kita niatkan, berapa hari lagi Ramadan datang, niatkan sucikan diri kita, bersihkan akidah kita, amal-amal ibadah kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Bagaimana kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika datang bulan puasa, bulan suci Ramadan? Karena pertama menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadikan orang-orang bertakwa. Nah, kalau orang-orang bertakwa, semua gerak langkahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya. Yang ketiga adalah dibelinya dengan surga. Dijelaskan lagi di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim jannah. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeli jiwamu, hartamu dengan surga. Nah, inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, mengagungkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika mereka melaksanakan ibadah sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang ke masjid itu secara langsung Allah membelinya dengan surga. Oleh karena itu sangat rugilah orang-orang yang tidak bisa datang ke masjid, walaupun mereka jadi pejabat, rumah tingkat, mobil 4, semua dilengkapi kebutuhan dunia, tapi tidak sholat,
di hadapan Allah menjadikan orang-orang yang sangat merugi. Disebut di dalam surah Al-Sam tadi adalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Waqad khaba man dasaha. Sungguh telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, orang-orang yang mengotori hartanya, orang-orang yang mengotori semua pikirannya karena tidak beriman kepada Allah SWT, hanya nanti di sana mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa annal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman bil akhirati a'tadna lahum adzaban alimah. Maka orang-orang yang sangat merugi, orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Bagaimana azab yang sangat pedih? Hartanya, anak-anaknya menjadikan bahan bakar di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah SWT. Walaupun kehidupan di dunia bergelimang dengan harta benda kemewahan, tapi tidak beriman kepada Allah, itulah orang-orang yang merugi selama-lamanya di akhirat nanti. Mereka ditempatkan di dalam api neraka yang sangat panas sebagai balasan karena tidak beriman kepada Allah SWT. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mau melaksanakan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan sampai Ramadan datang, sampai Ramadan akhir kita bisa melaksanakan puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini khotib simpulkan yang pertama, mari kita sambut bulan suci Ramadan yang berapa hari akan datang. Yang dua, niatkan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan ditambah sholat tarawih. Karena setelah puasa siangnya, malamnya ada sholat tarawih, ya, yang disebut sholat qiyamul lail. Kalau malam-malam biasa adalah sholat tahajud. Begitu datang Ramadan disebut sholat malam atau qiyamul lail, ataupun secara umum disebut sholat tarawih. Mari kita niatkan bahwa dengan datangnya Ramadan, datangnya puasa, kita niat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang keempat, menjadikan orang-orang yang bertakwa. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Dan yang keenam adalah Allah menempatkan orang-orang yang beriman di dalam surga. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was shaimina was shaimat
wal qanitina wal qanitat wal furujahum hafidullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.